Dan ini memang harus peran serta masyarakat buat mengkontrol. Ya, makanya kemarin saya lihat tuh di Instagramnya Bapenda ya? Bapenda. Pendapatan daerah. Ada apa namanya? Kuis, bukan kuis, apa namanya? Ya, berhadiah lah ya. Ya, betul. Ada apa namanya? Ya, siapa yang mengunggah stroke nanti akan ada hadiah. Ya. Itu mungkin salah satu cara dari pemerintahan daerah untuk mengkontrol. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah bertransaksi di restoran, misalnya punya struk belanja, yang di situ tertera ada pajak restoran sebesar 10%, itu bisa coba di foto, nanti di tag ke Bapenda Kota Tasik di Instagramnya. Nah, tapi ngomong-ngomong kan Tasik sendiri harus betul-betul bangkit kan. Betul. Selain namanya sudah harum di luar, tapi Tasik di dalam harus bisa memberdayakan dirinya sendiri. Betul. Apalagi sebagai kota jasa. Nah, ya. Jasa, pariwisata, ya. Betul. Kuliner, betul. Nah, itu aja dari kuliner tuh. Itu banyak yang bisa kita gali. Nah, karena saya melihat mungkin kalau potensi di Tasik Kabupaten kan potensi wisata alamnya kan wah melimpah gitu ya. Gunung, curug, laut dan lain-lain. Itu sudah tersedia dari alam. Mungkin kalau Kota Tasik sendiri karena industri dan jasa itu mungkin harus diciptakan mungkin ya. Wisatanya itu bentuknya diciptakan seperti kuliner. Terus misalnya kemarin teman-teman juga ada wisata bermotor, wah masuk nyucuk-nyucuk ke mana sentra industri. Jadi memang ya itu kita jangan berhenti dalam satu titik. Dari kita mah nggak ada tempat wisata dalam artian kayak dulu makan kita zaman menuju alit nih Labuhan Bulan dan kolam renang itu aja yang dianggap wisatanya. Ternyata begitu teman-teman meretas semua yang ibaratnya kuliner aja. Oh ternyata Sorabi Cemamah ngadaman di lebat dapur, dia ngantri kan antrian, itu orang keluar kota itu penasaran, di mana Sorabi Cemamah kan gitu. Nah itu sebenarnya tugas teman-teman yang bergerak di industri kreatif gitu kan, buat memunculkan ini ide-ide apa lagi nih. Jadi bukan sekedar makan kalau begitu, tapi ada pengalaman batinnya juga. Ya, experience. Seperti itu, ngantri dan lain-lain. Melatih kesabaran. Mijaka kan, ada mana hiji-hiji nganggo areng kan, gitu kan, teleh lah. Itu ada sesuatu yang bisa kita hikmati gitu ya. Betul. Melatih kesabaran dan lain-lain. Nah, tapi Tasik sebagai sentra kuliner, nah itu juga kan banyak tumbuh subur nih kafe-kafe, betul. Restoran, ya. Dan tampaknya ini juga akan memberikan kontribusi nih. Sebagai orang Tasik saya juga kalau keluar itu hampir setiap sudut tuh ada kafe, tempat nongkrong. Betul. Tentu itu tadi jadi sumber untuk ini kebangkitan. Ya, perekonomian di kita ya. Setelah diterjang COVID. Ya, sektor pariwisata, jasa, wah COVID mah udah rontok lah. Di kota-kota lain juga sama, terutama mungkin kuliner yang jamnya dibatasi. Mungkin ya sekarang lah, mudah-mudahan dengan membaiknya iklim ya dari restoran yang sudah mulai buka, terus konsumen juga sudah mulai ramai. Mungkin dari sektor pajak bisa mendongkrak pendapatan asli daerah, PAD Pajak restoran ya? Pajak restoran, oke. Ya, karena pajak restoran itu merupakan salah satu item yang menunjang perolehan bisa dibilang terbesar karena orang makan itu kan pagi siang malam ya, terutama di restoran-restoran yang sudah mengenakan charge 10%. Ya, seperti itu. Tapi kadang kita kan suka ambigu gitunya antara itu service charge, tax atau apa gitu kan gitu. Memang ada beberapa perbedaan yang mungkin yang seingat saya yang mengenai pajak yang 10% itu memang itu yang punya restoran itu cuma menarik pajak dari konsumen. Ya, nanti sebagai perantara lah nanti harus disetorkan ke kas daerah. Beda kalau service charge itu yang punya restoran yang menetapkan kisaran
Dan kalau saya lihat memang teks untuk restoran itu setiap daerah mungkin ada sedikit berbeda. Ya, tergantung kebijakan daerahnya. Ya, rata-rata yang ditentukan kan minimal berapa? 10%. Mungkin ada beberapa tempat yang di bawah 10%, mungkin karena PAD-nya dari sektor lain sudah cukup mungkin ya seperti itu. Biasanya di kota-kota pariwisata seperti Solo mungkin kalau saya dengarnya di bawah, atau Balikpapan mungkin dari sektor migasnya udah up. Nah, ini mah cukuplah sakit tuh jika nanti seperti itu. Tapi tetap ada kan di sana. Ada. Dan ini memang harus peran serta masyarakat buat mengkontrol. Ya, makanya kemarin saya lihat tuh di Instagramnya Bapenda ya? Pendapatan daerah. Ada apa namanya? Kuis, bukan kuis, apa namanya? Ya, berhadiah lah ya. Ya, betul. Ada apa namanya? Ya, siapa yang mengunggah stroke nanti akan ada hadiah. Ya. Itu mungkin salah satu cara dari pemerintahan daerah untuk mengkontrol restoran-restoran mana yang sudah menerapkan pajak tersebut, ya. Karena itu hak yang diberikan dan harus disetorkan. Ya, takutnya kan mungkin di sananya kita sudah membayar sebagai konsumen, bisi gitu kan, anu hilap dengan teka. Tapi memang kalau kita lihat di beberapa tempat kadang ini kita tuh kadang-kadang kalau makan kan suka lihat jumlahnya keseluruhan, jarang detail gitu, habis ini apa saja. Ada nggak komponen pajaknya? Nah, mungkin buat yang sudah biasa mah bisa sulit. Oh iya, totalnya sekian. Terus misalnya kalau yang belum, mungkin masyarakat lebih berperan aktif menanyakan ini kenapa belum. Kalau melihat kan kapasitas restorannya, misalnya kapasitasnya udah restorannya sudah mewah, omsetnya kemungkinan sudah bisa terbayang lah per tahunnya sekian. Mungkin kalau misalnya warung-warung yang masih di bawah mah itu dapat dispensasi, seperti itu. Pajak restoran itu kan tidak melulu rumah makan ya. Tapi warung juga disebut. Iya, kalau saya lihat di lamannya klikpajak.com ini kan ada mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan bar. Kayak bar kayak di Tasiknya insya Allah sejenis termasuk jasa boga atau catering. Nah, ini jadi mungkin item-item ini mungkin nanti ke depan yang bisa ikut membantu pembangunan dari kota Tasikmalaya seperti itu. Berarti kan dari sana juga bisa menjadi salah satu yang digenjot ya. Ya. Tapi bagus tadi tuh pengawasannya melibatkan masyarakat. Betul. Artinya tidak melulu dari atas, top down gitu, tapi juga dari bottom ini malah ditekan. Masyarakat yang menikmati layanan restoran itu bisa mengabarkan gitu ya. Betul. Melalui struk itu kan diunggah, kemudian ada apresiasi. Bapenda ya. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah bertransaksi di restoran, misalnya punya struk belanja, dan di situ tertera ada pajak restoran sebesar 10%, itu bisa coba di foto, nanti di tag ke Bapenda Kota Tasik di Instagramnya, ya. Nanti ada hadiah menarik, ini kerjasama dengan BJB Kota Tasikmalaya. Itu nanti ada 1 unit sepeda listrik dan 20 saldo DigiCash. Pokoknya mah follow heula we Bapenda Kota Tasik, ya. Nanti ada penjelasannya di sana. Clear ya, sebetulnya itu cara kan yang susah itu kita cari metodenya dulu kan. Metodenya seperti apa? Kadang-kadang kan kita kalau terlalu sering dikasih tahu juga kan orang sok cenah kieu wae atulah cenah kan gitu. Tapi kan ini perlu peran serta semua masyarakat, lapisan masyarakat. Untuk kebaikan kota kita bersama. Gitu kan seperti itu. Kuis berhadiah ya? Berhadiah itu. Hadiahnya itu di antaranya tadi ada sepeda listrik. Nanti ada undiannya, nanti kita bisa lihat sama-sama, rencananya akan disiarkan secara live dari Bank Jabar BJB yang di Tasikmalaya. Itu setiap bulan ya? Setiap bulan. Nanti kalau nggak salah di akhir tahun itu nanti ada grand prize-nya kayaknya lebih cocok. Clear teman-teman, tampaknya ini menarik perbincangan dari mulai Yogyakarta kemudian Tasikmalaya.
Nah, saya banyak hal sebetulnya yang mau nanti kita ngobrolkan dengan Kang Uyung itu. Sambil belajar nih, karena ini di dunia platform digital nih. Enggak Kang, saya juga sama sedang belajar. Saya juga amazing nih, lihat Kang Dudi udah lama ketemu, nih equipmentnya sudah bagian hingga. Jadi ya itu yang penting mah action Kang, yang penting mah action ya. Kadang kalau misalnya kayak saya aja ngejar teknologi mah, terus teka udah, terus teka pikir. Jadi diri sendirilah minimalnya. Amun cek batur mah mani handphone mani burem ke ada saya ya eta. Siap. Oke teman-teman. Siap. Alhamdulillah nih Kak Oyum. Siap sami-sami. Atur nuhun nih. Kita sekarang tinggal menikmati kopi ya. Nah, eta seduhan dari Kang Dudi. Ya, okay. Oh ya, nanti katanya ada surprise. Surprise. Ada menu nanti akan yang kita cicipi sama-sama. Perbasoan pokoknya dari Kang Dudi. Tapi tunggu aja ya, biar surprise pokoknya. Siap. Oke. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berdua. Santai. Ngalir enak kan? Iya. Begitu, ngalir saja. Jadi fresh.